Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang tinggal di Malang, pasti tadi malam merasakan hujan ya, yang sangat luar biasa mulai sore sampai tadi pagi. Di tengah-tengah musim kemarau, tapi sama Allah masih diberikan nikmat untuk hujan, luar biasa. Nah, semoga ini tidak mengurangi semangat dalam kegiatan belajar kita. Ini Angger masih connecting ya, mungkin masih bermasalah di audionya, tapi tidak apa-apa. Sudah submit tugas ke semua yang kemarin? Tugasnya gampang ya kemarin ya. Karena bab 1 itu masih lumayan untuk kita ikuti, masih mudah. Kalau nggak ada masalah, insya Allah hari ini kita akan masuk di bab 2. Kalau di bab 2 ini kita memerlukan banyak hal, banyak konsep, banyak konsentrasi, karena adalah materi hitungan terakhir untuk kimia. Jadi setelah bab kedua ini, kimia sudah nggak ada hitungan lagi. Nanti tinggal teori-teori dan sebagainya. Sifat kualitatif itu hitungannya lumayan banyak. Yang redox nanti hitungannya sedikit, cuma memerlukan ketelitian. Gitu aja. Angkanya sederhana kok, nggak sampai 2, rata-rata 1,5, 1,8 gitu. Sederhana kok. Nah, baik, ini karena yang masuk sudah 24, berarti nggak usah saya absensi ya, karena saya anggap sudah masuk semua. Untuk pembelajaran hari ini, saya tidak menjelaskan seperti biasanya, tapi tak coba kita menggunakan video, nanti semoga untuk videonya suaranya terdengar. Jadi kalau ada masalah di audio, segera kontak saya ya. Untuk penyetaran redox, saya share screen dulu sebentar. Kalau anak memerlukan alat tulis, catatan, silakan dipersiapkan, karena di video ini ada beberapa bagian yang memang memerlukan nulis untuk menyetarakan redox. Bentar ya, masih berproses. Begini anak-anak, untuk bab kedua, itu nanti ada 2 bagian sebenarnya ya. Ada 2 bagian besar, yaitu ada redox, ada elektrokimia. Lah di dalam redox sendiri nanti ada penyetaraan redox. Kalau di kelas 10 dulu kan kita sudah mengenal redox. Tapi sebatas apa? Sebatas pada teori perkembangan redox, belum sampai ke penyetaraan redox. Dulu yang dipelajari apa? Konsep redox, terus bilangan oksidasi gitu ya. Kemudian oksidator, reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi. Cuma itu kalau di kelas 10. Nah sekarang kita akan mencoba untuk membahas tentang penyetaraan redox. Karena apa? Reaksi redox itu adalah reaksi kimia yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena hampir semua yang melibatkan reaksi kimia yang berguna untuk kita itu melibatkan reaksi redox. Baterai HP yang bisa kita cas, bisa kita gunakan, itu menggunakan prinsip dari reaksi redox. Bagaimana saat dicas, bagaimana saat digunakan, itu reaksi kimianya berbeda. Begitu juga untuk aki mobil, aki motor, dan sebagainya, itu prinsipnya sama. Jadi, aplikasi dari reaksi redox dalam kehidupan sehari-hari itu sangat luar biasa. Nah, langsung aja ya. Untuk pembelajaran hari ini kita coba pakai video, semoga nanti koneksinya stabil, jadi tidak mengganggu materi yang disampaikan. Sudah siap? Langsung saya play kalau sudah siap. Suaranya kedengaran? Ya, Mister. Besar apa kecil suaranya? Putus-putus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai reaksi redox khusus untuk materi kelas 12 ini nunggu koneksinya. 1. Koneksinya nggak stabil. Bentar. Apa itu reaksi redox? Nah, reaksi redox itu sebenarnya sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ini ada reaksi pembakaran, ada reaksi fotosintesis, ada reaksi
ini double displacement ya, ada pertukaran. Suaranya masuk nggak? Kemudian juga ada reaksi antar logam. Masuk, Mister. Masuk contoh dari reaksi redoks. Kecil tapi ya. Nah, dari reaksi redoks tadi ada Besar, Mister. yang bermanfaat, ada juga yang sangat merugikan. Baik, Iya, baik, untuk baik. lebih detail apa reaksi redoks, langsung aja kita masuk di materinya. Nah, waktu membahas di kelas 10, saat mempelajari redoks di kelas 10, kita sempat mempelajari perkembangan reaksi redoks. Bahwa reaksi redoks itu secara teoritis dapat dijelaskan melalui 3 teori. Yang pertama adalah pengikatan dan pelepasan oksigen. Berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, nanti reaksi dibedakan menjadi 2. Ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi. Yang atas, ini awalnya C, tidak memiliki oksigen. Kemudian dia berubah menjadi CO2, dia mengikat atom oksigen. Nah, reaksi yang semacam ini dikenal sebagai reaksi oksidasi melalui reaksi pembakaran. Sedangkan reaksi reduksi adalah reaksi yang mampu melepaskan oksigen. Ini misalnya SO3, kalau dia terdekomposisi bisa membentuk molekul oksigen di sebelah kanan. Karena ada oksigen yang terlepas, ini disebut sebagai reaksi reduksi. Yang kedua adalah reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Ini berhubungan dengan ikatan kimia, bisa menjelaskannya. Misalnya untuk atom Na, dia mampu mengubah dirinya menjadi ion Na+, tapi disertai dengan pelepasan elektron. Nah, saat melepas elektron ini, nanti dia mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi adalah kebalikannya, yaitu reaksi-reaksi yang cenderung untuk menangkap elektron. Atom S misalkan belerang. Belerang itu golongan 6, untuk stabil dia harus mengikat atau menangkap 2 elektron membentuk S2-. Karena dia menangkap elektron dikenal sebagai reaksi reduksi. Jika reaksi ini digabung membentuk reaksi redoks, yaitu pembentukan Na2S dari Na dan S. Sedangkan perkembangan redoks atau teori yang paling banyak berkembang adalah teori yang ketiga, yaitu berdasarkan peningkatan atau penurunan bilangan oksidasi. Biasanya dikenal dengan perubahan bilangan oksidasi. Nah, misalkan ini Zn0, terus ini Zn jadi plus 2, Cl-nya ada 2 kali min 1, lah dapatnya dari mana? Ini berdasarkan aturan-aturan pada bilangan oksidasi. Baik, kita ingat-ingat dulu apa itu aturan bilangan oksidasi. Ada beberapa aturan yang kita gunakan di dalam bilangan oksidasi. Yang pertama adalah bilangan oksidasi unsur bebas itu 0. Apa unsur bebas? Unsur bebas itu adalah unsur yang belum berikatan dengan unsur yang lain. Kalaupun dia berikatan dengan atom sejenisnya. Misalkan ini, neon, dia berdiri sendiri. Berarti dia unsur bebas, biloksnya 0. Hidrogen, H2. Ini sesama atom hidrogen, jadi dia tidak berikatan dengan jenis atom yang lain, maka biloksnya juga tetap 0. Begitu juga untuk atom-atom yang lain, baik dia sebagai monoatomik, diatomik, maupun yang poliatomik seperti fosfor dan belerang. Yang kedua, bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Nah, ini digunakan untuk atom-atom yang memiliki muatan atau dikenal sebagai ion. Misalnya ini ada ion Na+, berarti nanti biloksnya adalah positif 1. Kalau ada magnesium 2+, berarti biloksnya adalah plus 2. Kalau bilangan oksidasi S2- berarti negatif 2. Untuk penulisan biloks dan muatan itu hati-hati. Kalau muatan, angka baru tanda, tapi kalau biloks tanda baru angka. Aturan yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatomik sama dengan muatan ion poliatom tersebut. Nah, misalkan ini ya, ada ion sulfat, rumus kimianya SO4 2-, dia memiliki muatan 2-. Artinya nanti bilangan atom bilangan oksidasi oksigen dan bilangan oksidasi oksigen dan belerang ini jika dijumlah totalnya harus sama dengan negatif 2. Yang keempat,
Jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Artinya kalau ada atom berikatan membentuk suatu senyawa yang tidak bermuatan, itu nanti jumlah biloksnya adalah 0. Misalkan ini, CuO, tembaga 2 oksida. Jadi nanti kalau bilangan oksidasi Cu ditambah bilangan oksidasi oksigen, totalnya harus sama dengan 0 karena Cu tidak bermuatan. Aturan yang kelima, bilangan oksidasi unsur-unsur logam golongan utama, misalkan 1A, 2A, 3A itu sama dengan golongannya. Jadi kalau unsur golongan 1, muatannya positif 1, misalkan kalium. Begitu juga untuk golongan 2, yaitu kalsium. Kalsium pasti bilangannya positif 2, Mg juga sama. Aturan yang keenam, bilangan oksidasi unsur-unsur logam transisi lebih dari 1. Nah ini kita harus memperhatikan dia berikatan dengan apa. Karena Cu nanti bisa bermuatan positif 1, bisa bermuatan positif 2. Begitu juga dengan Au atau emas. Bisa positif 1, bisa positif 3. Aturan yang ketujuh, bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa adalah positif 1 kecuali dalam senyawa hidrida. Nanti bilangan oksidasinya cenderung negatif 1. Apa senyawa hidrida itu? Yaitu saat atom hidrogen berikatan dengan atom-atom logam, misalnya dengan natrium dan lainnya. Misalkan ini ya, kalau H2O katanya kovalen, NH3 kovalen, HCl juga kovalen, nanti hidrogennya cenderung plus 1. Tapi kalau dia berkaitan dengan logam yang lebih kuat, misalkan natrium, kalsium, nanti dia cenderung bermuatan negatif 1. Selanjutnya, untuk bilangan oksigen umumnya adalah negatif 2, kecuali pada peroksida dan senyawa biner dengan fluor, yaitu positif 2. Nah, ini jarang ya, yang ini jarang keluar. Yang sering adalah yang min 2 dan negatif 1. Nah, nanti aturan-aturan bilangan oksidasi ini kita gunakan, diaplikasikan pada saat kita menyetarakan persamaan reaksi redoks. Kalau di kelas 10 dulu, kita belum sampai di tahap penyetaraan reaksi redoks, cuma kita mengenal apa itu oksidasi, apa itu reduksi, oksidator, dan reduktor. Namun untuk materi di kelas 12 kita akan benar-benar fokus bagaimana dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks. Langsung aja ya. Apa itu pernyataan reaksi redoks? Nah, pernyataan redoks itu sebenarnya aturannya ya hampir sama dengan penyetaraan yang lain, yaitu menyamakan atom-atom dan muatan yang ada di dalam suatu persamaan reaksi. Itu intinya. Jadi kalau penyetaraan intinya di sini menyamakan jumlah atom. Kalau ada redoks biasanya juga menyamakan muatannya. Untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks itu ada dua metode. Metode yang pertama dikenal sebagai metode setengah reaksi. Terus metode yang kedua dikenal dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Untuk bagian pertama kita coba bahas yang metode setengah reaksi. Langkahnya ini, jadi nanti langkah pertama kita harus memisahkan reaksi reduksi dan oksidasi menjadi setengah-setengah gitu ya. Yang reduksi itu setengah reduksi, yang oksidasi berarti setengah oksidasi. Langkah yang kedua adalah menyamakan jumlah atom yang berubah biloksnya. Berarti langkah pertama kita harus menghitung dulu biloksnya. Jika suasana asam, lah ini menentukan. Karena penyetaraan bisa dalam dua suasana, bisa asam, bisa basa. Jika suasananya asam, samakan O dengan menambah air. Lawannya air baru ditambah dengan H+ sebagai ciri dari asam. Nah, kalau suasana basah, kebalikannya. Yang kekurangan atau yang kelebihan oksigen nanti malah ditambah air. Dan nanti ada melibatkan ini. Lawannya air baru ditambah dengan OH-. Untuk menambahkan muatan nanti boleh menggunakan elektron. Biar kita tidak bingung apa maksudnya, langsung ke contoh soal aja. Ini contoh soalnya, setarakan reaksi redoks berikut dalam suasana asam. Nah, yang diminta adalah suasananya asam. Langkah pertama, kita harus mencari bilangan oksidasi dulu, masing-masing unsur yang terlibat itu. Mn-nya berapa, Fe-nya berapa, Mn2+nya berapa, Fe3+ berapa. Kalau Mn di sini mudah didapatkannya,
yaitu bilognya adalah dihitung dari ini, bilog Mn ditambah 4 kali bilognya O harus sama dengan negatif 1. Kalau ini mudah ya, karena dia sebagai yang sederhana, ini bisa sederhana. Langkah selanjutnya kita hubungkan yang memiliki kedudukan Mn dengan Mn dengan Fe. Terus kita tentukan bilognya kayak tadi, yang Mn adalah positif 7, yang di sebelah kanan adalah positif 2. Fe positif 2, yang di positif 3. Ini bilog 1 untuk Mn, dia mengalami reduksi, naik rate bilognya, jadi mengalami reaksi oksidasi. Kemudian kita pisahkan masing-masing, yaitu setengah reaksi reduksi, setengah reaksi oksidasi. Yang reduksi dulu kita ya pisah. Yang reduksi tadi adalah Mn4 berubah menjadi Mn12. Atom Mn-nya sama, tapi jumlah oksigennya di sini berbeda. Di sini punya 4 oksigen, di sebelah kanan belum ada. Nah, untuk menyamakan jumlah oksigen, jika suasana asam adalah bagian yang kekurangan oksigen, berarti sebelah kanan ya, itu nanti kita tambah dengan molekul air. Berapa banyak molekul air yang ditambahkan berarti tergantung besarnya oksigen yang kurang. Kalau sebelah kiri punya 4 oksigen, sebelah kanan belum punya, berarti ditambahkan dengan 4 molekul air. Nah, sekarang di sebelah kanan punya hidrogen, sedangkan sebelah kiri belum punya hidrogen, berarti sebelah kiri perlu ditambahkan H+ untuk menyamakan atom hidrogennya sebagai ciri asam. Nah, sekarang jumlah atomnya sudah sama, akan tetapi muatannya belum sama. Muatan sebelah kiri misalkan, ini -1. Ini 8 kali plus 1 berarti 8. 8 dikurangi 1 berarti positif 7. Sedangkan di sebelah kanan ini positif 2, ini 0. Belum sama kan muatan. Yang kiri positif 7, yang kanan positif 2. Agar sama, lah reaksi reduksi cirinya adalah reaksi yang mengikat elektron. Berarti elektron sebelah kiri. Berapa elektron yang ditambahkan? Agar positif 7 menjadi positif 2, berarti ditambah dengan 5 elektron. Gitu ya, itu untuk reaksi yang reduksi. Hal yang sama kita lakukan terhadap reaksi oksidasi. Di sini ada Fe2+, di sini Fe3+. Fe-nya di sini ada 1, sini juga 1, berarti nggak ada masalah. Muatannya di sini positif 2, di sini positif 3. Reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepas elektron, berarti elektron di sebelah kanan. Berapa yang ditambahkan? Ya, agar menyamakan muatan, ini plus 2, ini positif 3. Jadi ditambahkan dengan 1 elektron. Kalau sudah, nanti elektronnya kita eliminasi. Di sini ada 5, di sini ada 1. Bagaimana cara mengeliminasinya? Kayak di pelajaran matematika. Berarti yang di atas nanti dikali 1, yang di bawah dikali 5. Kita cari KPK-nya dari 5 dan 1. Terus kalau sudah tinggal kita jumlahkan. Yang setengah reduksi berubah jadi ini. Berarti nggak berubah ya, karena kalau dikali 1. Sedangkan yang oksidasi, koefisiennya berubah menjadi 5. Nah, kalau sudah, ini nanti elektronnya bisa dieliminasi. Dan dijumlah, hasilnya adalah ini. Jadi, untuk menyatakan reaksi, tahapannya seperti itu. Terutama yang dilakukan dalam suasana asam menggunakan teori atau teori setengah reaksi. Nah, itu yang suasana asam. Bagaimana jika suasananya basah? Reaksi yang sama itu nanti juga bisa kita kerjakan dalam suasana asam maupun basah. Coba kita coba ya, ini sedikit berbeda. Soalnya di sini perbedaannya, kalau tadi Mn12 sekarang gabung jadi MnO2. Tapi sekarang suasananya menjadi basah. Berarti langkah pertama kita hubungkan yang sama kayak tadi sama. Kemudian bilangan oksidasinya di sini tetap plus 7, kalau di sini menjadi plus 2. Dapatnya dari mana? Bilogsnya Mn ditambah 2 kali bilogsnya O, negatif 2 ya, sama dengan 0 karena nggak bermuatan sehingga Mn-nya adalah positif 4. Fe-nya plus 2, di sana plus 3. Kita bisa yang reduksi ini MnO4-, di sini MnO2. Punya 4 oksigen, punya 2 oksigen. Kalau suasana basah hati-hati tadi ya. Apa yang ditambah air? Yang ditambah air adalah sisi yang kelebihan oksigen. Nah,
Ini punya 4, di sini punya 2. Berarti yang sebelah kiri kelebihan 2 oksigen. Nah, itulah yang ditambah dengan molekul air. Nah, ini. Berapa yang ditambahkan? Ya sebanyak kekurangannya, kelebihannya. Berarti lebihnya 2. Lawannya berarti disesuaikan dengan jumlah hidrogennya. Sebagai ciri basa yaitu OH-. Berapa hidrogennya? 2 kali 2 yaitu sama dengan 4. Muatannya sekarang di sini -1. Di sini 4 kali -1 berarti -4. Agar sama berarti sebelah kiri perlu ditambahkan 3 elektron. Bagaimana yang setengah oksidasi? Sama. Ini +2, ini +3. Ini Fp-nya sama-sama 1, berarti cuma melibatkan 1 elektron. Dieliminasi dengan cara yang sama. KPK dari 3 dan 1 adalah 3, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 3. Jadinya ini, nah kalau sudah tinggal dijumlah aja. Nah ini adalah hasil bersama reaksi setaranya. Untuk ngecek dia sudah benar apa tidak, kita cek jumlah atomnya sama apa tidak, terus muatannya juga sama atau tidak. Coba kita cek ya. Mn-nya 1, sini juga 1. Oksigennya di 4, di sini 2, berarti jumlahnya 6. Ini 2, di sini 4, berarti juga 6. Fe-nya ada 3, di sini 3. Hidrogennya di sini 4, sini 4, berarti sama. Muatannya -1 ditambah 3 kali 2 adalah 6, berarti ini +5 sebelah kiri, gini, sini. Yang di sini 3 kali 3 adalah 9, dikurangi 4, 4 kali -1 juga sama dengan 5. Sehingga muatannya sebelah kiri kanan sama, atom kanan kiri sama, berarti persamaan reaksinya sudah setara. Mudah sekali menyetarakan dalam metode setengah reaksi. Baik, untuk teori yang kedua yaitu perubahan bilangan. Baik, sebelum saya lanjut untuk yang teori kedua, ada masalahkah yang perlu kita bahas? Nanti aja ya, ditanyakan kalau sudah selesai videonya aja ya. Kita lanjut dulu yang teori kedua, yaitu perubahan bilangan oksidasi. Ini lebih mudah. Tahapannya hampir sama kok ya. Langkah pertama ya kita harus tahu reaksi reduksi mana, oksidasi mana. Nah untuk tahunya berarti kita harus mencari bilangan oksidasinya dulu. Nah ini ya sama aturannya, langsung aja ke contoh soal. Misalkan ini, soalnya sama persis dengan yang tadi. Juga sama-sama dalam suasana asam. Langkah pertama, kita hubungkan kayak tadi sama persis. Terus kita cari bilangan oksidasinya. Gak berubah. Ini +7, ini +2. Yang di sini juga akan jadi +2, yang sana juga +3. Nah, kalau sudah, yang membedakan tahapannya adalah tahapan ini. Kalau tadi kita pisah setengah reduksi, setengah oksidasi, kalau sekarang setelah tahu biloxnya, kita bisa mencari selisih biloxnya. Misalkan untuk Mn, awalnya +7. Dia berubah menjadi +2, berarti dia biloxnya mengalami perubahan, yaitu turun sebanyak 5. Bagaimana dengan Fe? Fe mulanya +2, dia berubah menjadi +3, berarti berubah naik, tapi naiknya 1. Lah kemudian turun dan naiknya ini adalah sebagai faktor pengali, yaitu kita cari KPK-nya. KPK-nya 5 dan KPK-nya 1, yaitu sama dengan 5. Sehingga yang atas dikali 1, yang di bawah dikali 5. Kemudian faktor pengali ini, 1 dan 5, itu berubah menjadi koefisiennya. Sehingga ini menjadi koefisiennya Mn, dan yang 5 menjadi koefisiennya Fe. Nah, jadinya begini. Di sini ada 1, di sini ada 5. Di sini 1, di sini juga 5. Ini adalah tahap yang kedua. Tahap yang ketiga adalah kita proses menyamakan atomnya. Mn-nya sama, sudah kanan kiri ya. Mn-nya di kiri 1, kanan 1. Fe-nya di sini 5, di sini 5. Yang belum sama apa? Oksigen. Di sini ada 4, di kanan belum ada. Kalau suasananya asam, yang kekurangan oksigen ditambah air, berarti di sebelah kanan ditambah air, yaitu sebanyak 4 molekul air. Ini sebagai cirinya ya.
Kemudian dia memiliki 4 kali 2 hidrogen, ada 8 ya, sebelah kiri ditambah dengan 8 hidrogen agar jumlah atomnya menjadi sama. Terus dicek muatannya, min 1, 5 kali 2 plus 10, 8 kali 1 plus 8, 18 dikurangi 1 berarti 17 muatannya sebelah kiri. Sebelah kanan, di sini ada 5 kali 2, ada 5 kali 3 ada 15 ditambah 2, berarti plus 17. Berarti muatannya di kiri itu plus 17, di kanan juga plus 17. Atomnya sudah sama, berarti ini sudah setara. Jadi tahapannya lebih pendek dibanding yang metode setengah reaksi. Ini suasana asam. Bagaimana yang suasana basa? Caranya juga sama persis. Coba ya. Ini soalnya nggak berubah, cuma diubah suasananya aja. Pilosnya juga nggak berubah. Nah itu. Kemudian turun 5, yang ini naik 1. Dikali 1 dikali 5 untuk menyamakan elektronnya tujuannya. Itu mencari KPK perubahannya. Kemudian kita tulis kayak tadi. Ini. Yang bedakan adalah tahap ini, yaitu untuk menyamakan oksigennya. Untuk oksigen, di sebelah kiri kan 4, di sebelah kanan kan belum ada. Untuk yang suasana basa, sisi yang kelebihan oksigen malah ditambah dengan molekul air sebanyak kelebihannya. Berarti lebihnya 4. Baru lawannya ditambah dengan OH-. Berapa OH-nya? Tergantung ini. 4 kali 2 yaitu menjadi 8. Cek muatan. Min 1 plus 10 berarti 9. Ini. Plus 2 plus 15 berarti plus 17. 17 dikurangi 8 berarti sama dengan plus 9. Berarti muatannya di kanan dan di kiri juga sudah sama, sehingga persamaan reaksinya juga sudah setara. Nah, demikian anak-anak untuk proses bagaimana menjelaskan perubahan bilangan oksidasi yang berpengaruh terhadap penyetaraan reaksi. Penyetaraan reaksi redoks yang kita lakukan bisa dengan 2 teori, yaitu setengah reaksi, juga bisa dengan perubahan bilangan oksidasi. Silakan anak-anak pilih mana yang paling mudah, karena nanti biasanya kalau di soal kita tidak menentukan, tidak membatasi pakai cara mana, tapi cara mana yang paling anak-anak kuasai itulah yang digunakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Bisa ditangkap pesan yang ada di video tadi? Gimana, Rek? Bisa ya? Ada permasalahan yang perlu kita bahas? Nah, kalau misalkan anak-anak nanti masih ada masalah terkait dengan itu, untuk link videonya nanti saya share di menu chat ya. Ini tak share dulu bentar. Saya share di menu chat ya, ini saya stop share, gak apa-apa sih, gak harus di stop. Cekak ya. Cekak. Kak. Hehehe. Maaf diganggu sama anak, nggak apa-apa ya. Ini tak kirim chatnya di, nanti bisa anak-anak akses untuk link videonya. Iya. Ada masalah yang perlu kita diskusikan? Silakan, kalau ada masalah nanti kita bisa bahas sekilas. Mungkin yang jadi masalah itu rata-rata adalah cara bagaimana menghitung bilangan oksidasi ya. Kenapa tadi MnO4 itu kok ketemunya plus 7, sedangkan MnO2 kok ketemunya plus 4. Itu bisa jadi masalah di situ anak-anak. Nah, sebenarnya kalau kita sudah menguasai yang 10, yang hal-hal kayak gitu nggak akan jadi problem. Karena kita menggunakan prinsip aturan bilangan oksidasi. Misalkan ini, kita ngambil contoh yang soal ini ya. Disuruh menghitung atau menentukan tak besar bilangan oksidasi apa itu? Unsur yang digarisbawahi. Siapa yang digarisbawahi?
karbon dalam ion C2O4 2-. Lah cara mencarinya, tadi ada aturan kalau ada ion yang bermuatan, jumlah bilangan oksidasinya adalah sama dengan muatan ion. Berarti nanti di sini ada 2 atom. Ada atom C, ada atom O. Cara bacanya, bilox C. Lah C-nya ada 2, berarti menjadi 2 kali bilangan oksidasi C. Oksigennya ada 4, berarti ditambah dengan 4 bilangan oksidasi O, harus sama dengan min 2. Min 2 dapatnya dari mana? Dari muatan ini. Karena yang dicari C, berarti nanti 2 bilox C ditambah dengan, nah oksigen kita tahu, oksigen tadi biloxnya adalah negatif 2. Berarti 4 kali min 2 sama dengan min 2. Terus 2 bilox C sama dengan min 2 ditambah 8. Ini kan jadi 8 ya, geser ya. Berarti positif 6. Lah berapa miliknya C? Tinggal 6 dibagi 2. Ketemulah positif 3. Hal yang sama, kayak ini, kita ngambil yang MnO4 coba. Berarti untuk yang A ya, kita bahas yang A ya. Yang MnO4. Berarti bacanya nanti gini. Biloxnya Mn ditambah dengan 4 kali biloxnya O harus sama dengan muatannya. Muatannya berapa? Negatif 1. Berarti masukkan biloxnya Mn ditambah 4. Lah biloxnya oksigen sesuai dengan aturan tadi rata-rata adalah negatif 2. Nah gitu. Sama dengan negatif 1. Berarti bilox Mn-nya berapa sekarang? Ini min 1. Ini kan 4 kali 2 itu min 8. Di ruas kiri. Kalau dia pindah ke ruas kanan, berarti di sini menjadi positif 8. Sehingga ketemu biloxnya Mn adalah positif 7. Nah, jadi cara jawabnya gitu ya. Gampang? Nggak ada masalah? Kalau untuk yang menyetarakan, anak-anak ngikuti video tadi, insya Allah sangat mudah. Intinya apa sih? Suasana asam dan suasana basah. Ini ada contohnya nggak ya di sini ya? Kalau anak-anak sudah download di Google Classroom, ini juga sangat detail contoh soalnya. Kita cari oksidasinya dulu, terus reduksinya dulu, ketemu semua. Jadi setiap tahap itu akan nampak sekali. Insya Allah anak nggak akan ada kesulitan untuk menyetarakan. Nah, akan tetapi gini, untuk materi penyetaran redox itu tidak selesai dalam satu pertemuan ya. Nanti ke pertemuan kedua, insya Allah kita masih bahas ini dulu. Karena apa? Untuk membahas penyetaraan itu memang perlu waktu. Ini kita ngambil masih contoh yang sederhana, nanti kita akan kembangkan menjadi beberapa yang lebih kompleks. Tapi di Google Classroom sudah ada tugas untuk menyetarakan, tapi yang masih sangat sederhana. Gitu. Baik, anak-anak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Silakan, kalau masih ada permasalahan. Nggak ada, bingung. Nggak ya, insya Allah nggak bingung ya. Jadi nanti anak-anak silakan mengakses videonya untuk apanya itu, linknya sudah saya share di menu chat, silakan di copy dulu biar nggak ketutup dengan yang lainnya. Kalau nggak ada masalah, insya Allah cukup untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.